Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo balik lagi di program Begesa Studi 703. Dan ya pastinya sudah lama sekali Bang Jo tak hadir di layar kaca kalian. Dan kali ini sesuai dengan requestan dari masyarakat yang ada dimanapun berada, itu dari desa Meranjat yang ada di perantauan gitu ya. Mereka rata-rata pengen nanyo, Bang Jo tolong eksplor lagi dusun Meranjatnya kita ya. Jadi hari ini Bang Jo pengen ekspor tapi tak tahu apa yang diekspor nih, kita jalan-jalan baik ya. Dan Bang Jo dikancoi oleh kameramen kita Bang Dedet. Ya pastinya kita langsung ekspor dusun Meranjat kita ya. Yuk. Nah, sesuai dengan janji Bang Jo tadi, Bang Jo bakal keliling-keliling. Ikut tepatnya di daerah Meranjat 2 kalau tak salah ya. Ikut tepatnya di daerah dusun. Jadi kalau yang rindu daerah dusun, itulah penampakan daerah dusun Baikari ya. Nah, Bang Jo penasaran sama ada masyarakat kita yang lagi sibuk-sibuk sehingga ya percaya lagi apa itu Pak Dedet, pembuatan atau renovasi kuburan gitu ya. Biar kita lebih paham apa maksud dan tujuannya, kita langsung samperin deh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi penonton Studi 703 dimanapun berada. Sekarang itu berada di Raya 2, tepatnya di daerah dusun. Tak tahu Bang Jo nih apa dia namanya. Sehingga kata daya. Ika ada siapa nih? Selamat kelam. Oh, Bang Parel. Pak Jo. Oke. Ya. Oke, Bang Parel ikut mic ya. Iya. Ngapa nih sehingga kata Bang Parel? Mana Pak Jo? Ngapa nih Ika lagi sibuk ngapa? Oh iya, kita nih kan ini tuh tadi tuh ada niat. Iya, Nah, seluruh makam-makam leluhur apa puyang usang-usang yang ada di Meranjat itu rencana yang hilang-hilang itu, yang kurang bagus itu, kurang layak nak dibagus sih. Oke. Dengan dana yo sumbangan dari masyarakat. Oke. Baik yang ada di dusun Meranjat 1-2 hilir sampai yang ada di rantau. Oke, ke situ kita bilang bagus. Oke, maksudnya ini apa itu Parel? Maksudnya itu kuburan siapa? Nggak direnovasi? Ini kan dari sal sini kan, lagi salah omong kita. Bagaimana tuh? Ayo. Ini nih kuburan Puyang Usang Rantai. Oke. Puyang Usang Rantai. Informasi dari Kandorijal, nama aslinya ialah Ki Brojo Sakti. Oke, sebelum kita bahas lagi tentang siapa, maaf tadi namanya Puyang Usang Rantai. Artinya Iko Puyang Iko berarti berasal dari dusun Meranjat itu? Bukan. Dia aslinya dari Tanah Banten. Tanah Banten. Istilahnya merantau sih kan. Artinya kisahnya hampir sama dengan Puyang yang di seberang, Usang Rimau. Iya, hampir sama gitu ya. Iya. Oke, nah kenapa nih masyarakat tiba-tiba Pak Parel ya, Iko Pak Parel dulu kenapa tiba-tiba masyarakat tuh harus tahu nih dengan Usang Rantai ini? Berpengaruh tak untuk desa Meranjat gitu? Nah, ini ceritanya asal mula ini kan kumpul kawan-kawan kan. Oke. Kita lihat-lihat kan bahwa puyang kita ini di Meranjat ini banyak. Ada 7, cuman yang agak terkenal familiar itu Usang Rimau yang ada di seberang. Oke. Waktu itu jadi kami ngumpul-ngumpul, salah satunya Kandorisal, ada mamang-mamang ini. Jadi kami ngecek seluruh usang yang ada di Meranjat. Oke. Yang mana kurang layak ya kita bagus sih, minimal kita bersihkan. Ya kalau ada dana macam-macam ini kan ada dana atas bantuan seluruh masyarakat yang ada di Meranjat dengan yang ada di rantau. Oh, artinya itu sumbangsi dari masyarakat? Sumbangsi dari masyarakat, karena kita sengaja nian waktu itu waktu tanggal 31 kita pernah share di grup Wajah Meranjat di Facebook bahwa kita nak mugar ini. Nah, butuh dana, kalau yang nak nyumbang silakan nyumbang. Oke. Alhamdulillah ini hari ini terrealisasi. Iya. Dan artinya ini Kak Rizal. Iya. Kak Rizal ini kalau tadi ngomongin masalah Puyang Rantai, kalau Bang Jo Usang Rantai, kalau Bang Jo pribadi ini baru kali pertama dengar. Hari kalau baru tahu Usang Rantau nih. Kira-kira tahu tak tentang sejarah sedikit tentang Usang Rantai ya? Iya, tahu. Apa mana ini ceritanya sedikit? Itu kan kelahiran dari Tanah Banten. Dia datang terakhir itu sekitar tahun 1521. Oke. Dia tepatnya berdatang ya dengan Usang Fenix Putih yang ada di 114. Ada lagi usang lain? Ada lagi yang Terbengkalai itu. Oleh aku Terbengkalai itu aku di Leman. Leman hubungan dengan
dengan puyang di nih. Nah istilahnya jadi aku terus panggil lah dengan kawan-kawan yang pemabang. Kalau kita bagus sih, berarti kita layak. Tak naruhnya nih lama-lama hilang. Artinya tujuan Kak Rizal dan kawan-kawan itu untuk memugarkan kuburan itu, usang rantai itu, supaya masyarakat itu lebih tahu lagi. Karena yang selama itu tertutup akhirnya dibuka lagi. Nah, kira-kira nih Kak Rizal, ini pertanyaan netizen lah ya, cuma mewakili pertanyaan netizen ini. Apa sih untungnya dari kalian mugar ini kira-kira? Nah itu kan kita bisa tahu sejarahnya Meranjat. Tujuannya. Tujuan kita tadi kan andai kita tak naruh lagi kan. Ujung-ujung kita anak-anak kita tahu sejarah bahwa itu nih nenek moyang kita. Nah, bagian itu ya. Jadi yang tahu jadi itu nih yang tak naruh yang disebut naruh itu nih. Ada rupanya orang ini. Nah, kan. Nah jadi biar orang tahu sejarah banyak tuh orang itu ada jasanya dan kita. Sebelum Bang Jo bahas lagi masalah usang rantai ini, kalau pemirsa di rumah baca lihat di kuburnya itu panjang nauzubillah ya. Panjangnya berapa meter kira-kira itu ya? Artinya zaman dulu memang panjang ya Kak Rizal ya. Itu kalau asli dia 2 meter orangnya. Sekitar 2 meter ya. Nah, Parel, ini kalau ngomongin masalah konsep nih, konsep yang namanya setiap pemugaran pasti ada konsepnya gitu ya. Entah dia konsepnya untuk orang banyak, artinya untuk mereka nyekar atau untuk dijadikan sebuah taman atau apalah kira-kira. Ini tujuannya apa nih pemugaran nih? Sebenarnya tujuan pertama tadi karena kita waktu bulan Agustus. Bulan Agustus 2024 kita nyekar ke makam Usang Rimau di seberang. Kita lihat bagus. Layak untuk disiarai. Layak untuk disiarai. Jadi bulan 9 kita keliling. Keliling seluruh usang yang ada di Meranjat. Kita catat ternyata ada 4 usang yang kurang layak untuk disiarai. Termasuk ini usang rantai. Kan yang lah bagus di seberang Usang Rimau. Di dekat Masjid Jami itu Usang Meranjat. Nah, lagi Usang Bujang. Nah, jadi ada 4 usang yang kurang layak untuk disiarai. Ini tadi posisinya hilang, tertutup oleh rumput-rumput. Jadi tujuan kita, karena kita kecil-kecil tahu, ingat bahwa ini ada usang rantai. Tujuannya itu baik. Jadi kalau anak kita, benar kata Kak Rizal, kata yang mamang-mamang itu tadi, jadi kalau kita gagi lah tua-tua, anak kita tahu ini usang rantai cerita gede kita, umak kita, bak kita tuh iko. Artinya usang usang rantai ini layak juga untuk kita ziarahi sebagai kelahiran asli dari Meranjat begitu ya, kira-kira rela ya. Dia nih lahirnya di Tanah Banten. Cuma ada identik juga sama cuman identik puyang kita. Puyang kita Usang Rimau. Artinya pemirsa di mana pun berada, usang rantai itu memang layak juga kita lestarikan, kita ingatkan juga, karena mungkin ada jasanya juga itu pada benar. Dusun Meranjat itu ya. Benar. Banyak sekali usang-usang yang ada di Meranjat. Kalau Bang pribadi sekali lagi cuma tahunya Usang Rimau, dan sempat Bang sempat dengar juga itu Usang Bujang, tapi sampai sekarang belum pernah ke sana. Kita explore lagi lain waktu dah ya. Nah sekarang kita masih bersama Kak Rizal sama Parel. Rel, tadi Parel sempat ngomong bahwasannya Usang Rimau itu sempat direnov lah kira-kira ya, dibarui lagi gitu ya. Artinya masyarakat di luar sana kalau nak nyekar ke sana sudah layak. Sudah bagus. Bagus. Masalah dana tadi pemerintah ada support dari pemerintah desa atau memang pure dari dana warga? Warga Meranjat maksudnya itu. Cuman ini pure semua dana warga. Warga Meranjat asli, baik yang ada di dalam dusun Meranjat 1-2 hilir, ada juga yang dirantau. Sebab yang dirantau itu setelah lihat video kita, dia pengen nyumbang. Karena dia itu lahir di Meranjat, entah orang tuanya dia ngubungi kita, bagaimana caranya nak nyumbang. Nah, artinya memang dari masyarakatnya yang pengen nyumbang untuk membaguskan lagi ya. Cuman kita terhadap pemerintah setempat, kita sudah minta izin bahwa karena kita nak memugar itu. Alhamdulillah sambutan dari Kades, alhamdulillah setuju. Nah, Kak Rizal kan taruhlah senior lah untuk pembangunan ini. Kalau Bang Jo kan tak kebayang nih berapa sih itu perkiraan dananya kira-kira. Nah kalau dari Kak Rizal untuk ngerenov apa bahasa Parel tadi? Pemugaran. Kalau untuk memugar kira-kira habis dana berapa kira-kira untuk usang rantai? Sebenarnya kalau nak bagusnya, nak layak, macam keadaan, tidak usah kita nak muluk-muluk macam Usang Rimau. Mahal itu. Macam Usang Bujang be. Nah, macam Usang Bujang itu lah bagus.
Cuman kalau ini kita nih sedapat dana. Jadi kalau tujuan kita tuh tadi bisa kita pugar, alhamdulillah, yang penting jangan hilang. Siap. Kalau ada lebih, kita mungkin nak macam musang bujang. Oke. Yang pasti bisa kita pagar. Kalau ada, kita kan di dusun masih ada sapi apa kan? Iya. Bisa kita pagar. Syukur-syukur, alhamdulillah bisa kita pasang atap. Jadi kalau ada orang siara, baik yang dalam dusun, baik yang rantau datang sini, layak. Oke. Nah, layak. Jadi ya pokoknya kalau bisa dibaguskan. Kalau tidak bisa, yang pastilah sudah kita bugar. Iya. Nah, syukur kalau ada bagus kan, lebih bagus lagi. Untuk dananya tadi Pak Manu tuh perincian dananya? Dana itu kalau nak segala-galo, kami tadi ada saudara kami Iswan itu dia yang rincikannya. Jadi rincikannya itu kalau sekitar kalau nak bagus yang sampai macam musang bujang di keramik itu 10 juta pasti. 10 juta pasti. Ya. Cuman kalau ini tak ada dipaksakan. Berapa dapat ya kita bangunkan. Kita bangun. Kami alhamdulillah bisa rehab ini ya sudah alhamdulillah. Nah, karena apa? Intinya dia tak hilang. Tak hilang. Kalau ada dana lebih, ya alhamdulillah kita lebih bagus lagi. Artinya target kita tadi untuk atapnya, floornya, untuk lantainya, target tadi. Mungkin untuk kursi, duduk. Kalau ya. Mungkin untuk percantiknya sedikit taman atau apalah kira-kira biar mereka betah. Nah, ini kalau ngomongin masalah duit nih bahaya nih Kak Rizal. Kenapa bahaya? Karena yang namanya duit itu harus transparansi itu kayak kira-kira ya. Nah, untuk melaporkan hasil pembiayaan itu di mana media yang harus mereka ketahui nih bagi yang penyumbang tuh? Tadi kan sebelum ada itu Studio 07, kami kan ada Facebook pribadi. Jadi Facebook pribadi ini kami sudah lah janji sama yang penyumbang-penyumbang. Dana ini akan kami sebarkan di Facebook pribadi sama Wajah Meranjat. Jadi Lado jadi berapa dapatnya, berapa biayanya kami sebarkan. Ini masuk ke rekening siapa nih, boleh tahu? Ke rekening kita. Ke rekening pribadi maksudnya? Iya. Tapi dipastikan aman itu ya? Aman, alhamdulillah. Untuk ini masalah dana aman ya? Bapak-bapak masyarakat ini tahu bapak-bapak ini. Nah, kalau mau ngomongin masalah mereka, maaf ngomong nih, Pak Rel sama Kak Rizal nih, Kak Rizal otomatis mencari dananya dari himpunan masyarakat. Mereka jadi tukang ini masuk ke list pembayaran atau cuma relawan? Sebenarnya ini masuk list pembayaran. Harus dibayar karena harus dibayar. Kan, cuman kami sudah ngomong kalau tak cukup duitnya ya seadanya. Ya, suko. Iya, suko karena sama-sama suko. Karena mereka ini lagi begawe juga di Tanjung Rajo. Jadi untuk ini karena dia yang terti, jadi kita ambil kan, cuman kami lah ngomong. Kalau seandainya tukang bayar, tidak pacek lagi nak ngandang. Habis itu bayar tukang weh. Betul. Bang boleh kasih ke Tegal Bang, siapa perwakilan tukang sekop? Iya. Perwakilan tukang boleh. Itu para lama ini apa besi ke siapa? Perwakilan tukang ya? Mang Herman. Apapun namanya itu bebas dia. Bang. Jo pengen nanya sedikit yang namanya generasi muda tuh kan kurang paham lah yang namanya usang, puyang segala macam. Sih kamu apa buka masker mungkin tahu. Parel sih Parel apa orang? Mengapa namanya? Pak Yusran. Pak Yusran. Kalau Iko? Herman. Ke perwakilan dari tukang ya. Tigo berarti sama siapa ini? Pak Sangkut. Pak Sangkut. Siapa yang jawab boleh? Kan Parel tadi sempat ngomong bahasanya apa nih suku sama suku lah namanya honornya gajinya segala macam kira-kira. Nah, kenapa kalian semangat itu untuk gawekan itu? Siapa yang jawab? Memang kami sangat setuju sekali dengan program anak-anak muda ini bahwa dia ini kan untuk menghidupkan sejarah leluhur gitu. Nah, jadi sejarah-sejarah usang kita sebutkan kuburan lama itu diketahui. Jadi umpama ada masyarakat dari luar, dia kan tahu umpama sejarah yang kepengen bersiarah di mana tempat usang rantai. Ini ada itu ya. Itu. Aku selama di Siko dulu lah berapa tahun nih ke rumahku kan. Ada budak muda macam kau lah. Budak itu barangkali apa masuk tentara, apa masuk polisi. Dia datang, aku nambah kabar di Siko nanya kan. Di mana Pak Jenyong kata kuburan usang rantai itu. Nah, jikutang barangan kau Wiko. Kalau usang bujang itu
di situ juga kan. Nah, ujinya namanya siapa? Uji kokum namanya tak tahu kan. Itu cuma batas itu wae. Artinya tujuan itu Mamang tadi bahwasanya ya untuk bantu generasi selanjutnya lah biar lebih paham lagi tentang usang itu usang rantai ya. Jadi umpama untuk kalau ada yang hobi bersiara, ada kita ini kan namanya masyarakat itu kan macam-macam kepercayaan dan keyakinan dia. Oh aku kepengen nak bersiara. Nah ini segala macam. Oh penyakit anakku ini adalah jarang nak baik menurut pendapat umpama orang pintar baik kamu mesti bersiara ke situ. Jadi dia kan tahu tak ada susah mencarinya. Jadi aku sangat mendukung sekali dengan adanya program mereka ini. Itu. Artinya pemirsa dimanapun berada yang nonton Studio 703 program Begesa, ya kita sebagai generasi muda khusus yo, itu memang harus wajib untuk mengetahui leluhur kita, Pak Parel ya. Iya betul. Karena leluhur suatu daerah itu bagian dari suatu daerah itu ya, sangat vital itu Pak Parel ya. Oke Mang, terakhir ini Mang nanya Mang, kira-kira keluarga apa marah ada misalnya gawe kayak yang ngomong tuh notabene tak sesuai dengan gaji tukang per hari. Itu masalah itu yang kedua, yang penting kita ada kemauan untuk melestarikan budidaya yang kira-kira bermanfaat. Oke. Terutama untuk generasi yang akan datang, bahwa ada peninggalan sejarah bahwa Meranjatnya tanpa beliau ini mungkin tak terjadi demikian. Oke. Terima kasih. Oke. Artinya mamang ngomong yang tua-tua lagi semangat, apalagi muda-muda harus semangat itu kira-kira. Makasih banyak Bang ya. Juga tambahan kan, ikan juga dulu nih menurut sejarah orang yang lama-lama dulu di situ kan sangat rawan sekali. Ada yang kencing dikit asal dikotornya, ada bayi yang demam panas, bahkan pernah makan korban. Oh itu. Nah dengan adanya dibersihkan itu, anak-anak muda gitu, anak-anak yang kecil umur 6 tahun 7 tahun, oh tahu ke kuburan nih kau ini, jangan sembarangan. Ya sembarangan. Iya. Ya sebenarnya kuburan dimanapun ada kuburan harus dihargai itu ya. Iya, kalau kuburan kita kan benar. Tapi karena ini termasuklah dikatakan orang yang sakti, kan orang yang kita ada sejarahnya. Apa kan ada sejarahnya, orang yang bersejarah, katakanlah tak ada enak kita sebut wali-wali kan istilahnya. Iya. Kak Sangkut, biar adil Kak Sangkut ditanya juga. Sikap Kak Sangkut. Kak Sangkut, kira-kira sebagai tukang nih, taruhlah kalau Baju lihat nih beberapa orang, ada hampir 6 orang kira-kira. Butuh lagi tak ada tukang? Ya kalau sekarang ini ya jadilah dulu kan, istilahnya tuh mano yang ada dulu. Mana yang ada? Istilah itu. Ya. Betul pula, kami bukan ngarap upah, ngarap apa, yang penting kerja sama itu. Oke. Makasih ya. Oh, itu mamang ya. Akor aman kompak organisasi rukun semua. Akor calon DPR baik udah ya. Iya. Kembali lagi ke Farel sama Karizal ya. Oke. Pugar memugar adalah suatu bahasanya itu apa sih namanya itu, bahasanya pembaruan itulah, renovasi ya dari suatu benda itu, entah dia kuburan, entah dia bangun, entah apa. Nah kira-kira ngomongin lagi masalah dana nih Farel. Farel sempat ngomong bahasanya diinput dari media sosial melalui FB pribadi masing-masing yang di sharing ke beberapa grup itu Farel ya. Ada tanggapan yang jahat lah dari masyarakat kira-kira? Pernah nemuin ada? Kalau masalah pro kontra tuh ya apa pasti ada. Okay. Cuman gitu kan niat kita ini tujuannya kan tadi awal-awalnya sudah kita ngomong sama yang tua-tua ini mana kalau kita nih caranya nak dibaguskan. Tadinya tua-tua yang ngomong. Tua-tua yang ngomong. Jadi kita nih dulu tua-tua yang ngomong, aku nih tak terti. Jadi ku cari yang terti ya Kak Rizal yang galak. Ya kalau terti yang tak galak tak baca juga. Cuman karena kita tuh ada niat tua-tua mendukung, dapat saran juga dari tua, ya coba kita jalan kelis, coba-coba. Coba-coba, cuman jalan kelis bukan datang ke rumah-rumah, cuman diumum KB di Facebook pribadi dengan di Wajah Meranjat. Oke. Nah, insya Allah ini video ini bakal sampai di beberapa grup yang ada di Meranjat. Banyak sekali grup yang ada di luar, termasuk itu grup yang besar, itu grup di WhatsApp kita ada orang diri yang ratusan, itu insya Allah kita share juga di sana ya. Nah sekali lagi intinya buat yang nonton kita dimanapun berada, tujuan mereka ini baik adalah untuk mengembangkan lagi sejarah, taruhlah ya, sejarah yang ada di Meranjat. Karena Baju pribadi belum tahu juga sejarah usang rantau ini gitu ya, dengan usang rantai. Oke. Kenapa sih dipanggil usang rantai? Soalnya jadi ada senjata rantai. Maksudnya senjata rantai itu? Senjata itu semacam kan kalau yang ininya itu kan pedang misalnya. Ini rantai api. Kalau dia sempat bertarung, rantai itu yang digunakan. Ya kalau usang harimau kan terkenal dengan dia bertarung sama harimaunya gitu ya. Harimau. Oke.
Ya, jadi buat kalian yang pengen nyumbang ke mana nih? Ada nomornya hafal ada atau mana? Masalah ini, jadi Masalah ini sudah tutup. Kita tutup aja yang Untuk sumbangan. Oh, sang rantai. Oke. Kalau usang lain ya kita Oke. Ya, mungkin. Boleh dinyatakan tadi kan kalau tak salah dengar Bang Jo di awal tadi bahwasanya ada empat usang nih yang bakal kita pugarkan lagi. Ada usang rantai ya. Sang rantai, Sekali tiga lagi. usang Tanjung Seputik. Di mana maaf tahu? Tanjung Seputik itu di belakang Kampung 14. Ya, lokasi usangnya di mana tuh? Di Usang. Di laut, di laut. Di belakang ED1 bisa pacak lewat, di belakang di laut Kampung 14 Namanya pacak usang lewat. apa itu? Usang Tanjung Seputik. Tanjung Putih. Nama aslinya Nah, itu juga belum tahu. belum tahu saja. Belum tahu. Oke, dua udah nih. Yang tiganya Yang tiga usang di lembah. usang di Usang di mana lembah itu posisinya sekarang berada di belakang Masjid Muhammadiyah. Ah, belakang Masjid Muhammadiyah. Iya, Di belakang sekali. Di belakang. Dulu kalau kita kecil-kecil terkenal dengan usang genteng. Usang genteng situ. Itu dua. Lagi Tiga, ada tiga. Sekali lagi. Tiga lagi ada yang Megat Sari. Megasari. Megat Sari ini posisi sekarang di Meranjat 2 Kampung 4 mengira mana? Ada jalan? iya. Kampung 3 ya. Megat Di Sari. mananya tuh? Di Laut. laut. Di darat juga posisi. Oke, Megasari. Oke, yang kelima habis berarti. Masih ada Sekali lagi. ekor lagi dapat ini. Ada usang yang pacak ngaji sorang itu. Posisinya di darat dikit dari usang bujang. Oke. Kampung Limo darat Meranjat Lima 2. udah usangnya. Jadi Oke. Limo. Sekali lagi habis. Habis. Usang Jadi bujang kan tak ada. usang bujang lah bagus. Oh, lah bagus usang bujang ya. Ah. Oke. Oke, ini sebagai sebagai saran untuk yang Pak Farel sama Kak Rizal taruhlah sudah penggiat lah taruhlah ya. Boleh tak ada misalnya di setiap pusang puyang usang itu dinjuk prasasti catatan misalnya. Jadi mereka kan Benar lebih itu. paham, lebih paham. Itu yang Bang Jo ini, Ah. yang Bang Jo sebut cerita tanya ini sudah kita bahas sama mamang-mamang ini kemarin. Oke. Salah satunya ya Kak Rizal dengan mamang ini ada juga tahu ceritanya. Oke. Dari namanya, lahir di mana, wafat tahun berapa, dia datang sini sebagai apa penyebar agama, apa bangun desa kita. Itu kaki ini pun rencana kaki nak kita tulis dari nama dia lahir, wafat dengan cerita-cerita dia sedikit. Nah, jadi kaki ini. Oke. Nah, terus itu Bang Jo yang masalah dana tadi sudah tutup. Untuk yang ini. Untuk ini sudah tutup. Ah. Kenapa? Tujuan kita ya bukan untuk bermegah-megah. Iya. Nah, yang penting inti tadi jangan sampai hilang, Bay. Oke. Tadi kan hilang semua waktu kita posting tuh. Ini alhamdulillah lah lihat kalau dana yang dapat ini bisa kita bagar. Oke. Nah, Oke, kalau ngomongin masalah dana sudah tutup. iya Kira-kira tutup untuk yang ini sudah. Untuk usang rantai. Nah, Mm-mm. kira-kira sudah dapat berapa nih? Untuk usang rantai. Dana yang ini seluruh dapat 3.100.000. Ah, 3.100.000 itu dari kita hari kemarin sampai hari ini ya sama orang-orang gini semua dari kita kasih makan tadi. Makan dari Tapi situ sebelumnya semua. Pak Farel sempat ngomong kalau kita bagus segala macam harus butuh dana 10 juta. 10 juta karena kita tadi Ah, rencana tadi kan namanya kita tuh rencana kan. ah. Rencana tadi kita sebar di Facebook, siapa tahu bisa dibaguskan Oh, macam usang Ngerti, bujang. ngerti. Ternyata Maksudnya- dana tak ada dipaksa kan mana Ya. yang dapat. Yang dapat itu yang kita bangun. Mungkin bahasa halusnya dari Pak Farel sama Kak Rizal tujuannya ialah sedikit-dikit tapi yang lain tuh kena juga. Ya, Dibagus segala, yang iya, tadi iya, dibagus segala. iya. Kalau sudah bagus ada dana lebih, baru dibagus lagi. Iya. Kira-kira begitu ya. Ya, sudah tuh juga Bang Jo ini Ya. bukan tanggung jawab kita bae, bukan Iya. Farel, Mang Iya Herman, benar. ini Bang Jo Sapo Kak Rizal ini. Seluruh masyarakat Meranjat yang ada kawan teman yang pengen niat bagus usang-usang yang belum layak, tak apa-apa, tak perlu melalui kami. Iya. Misalnya Mang Herman, ada kawan misalnya ingin bantu dana, silakan Mang Herman ngajak dia ke ini ke Tanjung Seputik, kan belum layak. Oke, oke. Tak apa-apa, tak perlu nak dengan kami. Oke. Kami itu kan niat baik, siapa tahu ada yang lain tergugah juga. Oke. Itu. Terima kasih Kak Rizal, terima Iya. kasih juga Farel ya. Iya. Semoga kedepannya ini bukan benar uji Farel sama Kak Rizal tadi bahwasanya bukan tugas mereka berdua sebagai koordinator sekarang gitu ya, tapi tugas kita sebagai warga Meranjat ya kalau pengen mau galakan lagi budaya kita ya. Oke, sekali lagi tanpa henti-henti kita himbau buat yang nyumbang silakan di bawah ini ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp kontaknya ya. Dan terima kasih yang pastinya sudah request ekspor dari warga Meranjat yang ada di luar untuk Studio 303 mengeksplor yang namanya Desa Meranjat lagi ya. Insya Allah di lain kesempatan kita eksplor lagi puyang-puyang selanjutnya. Mungkin insya Allah kalau
tado sibuk gitu ya. Iya. Untuk pembugaran selanjutnya ada studi 703 biar jadi bukti mungkin Iya, ya. iya. Siapa tahu kalau kita tak sibuk tapi ya kira-kira begitu ya, tanda janji juga. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton kita, dan inilah dua sosok perwakilan dari mamang-mamang kita yang ada di sini. Bahwasanya mereka peduli tentang cagar budaya Meranjat. Kenapa kalian tak ada peduli ya? Nah, jadi khusus kalian warga Meranjat, siapa lagi kalau nak nyintai dusun Meranjat kalau bukan kita pribadi, kalau bukan kita keturunan asli dari Meranjat. Kalau kita tagala memajukan dusun Meranjat, tagala membanggakan dusun Meranjat, berarti kita bukan orang Meranjat, kira-kira begitu ya. Jangan besar ikinan memuji bahasa orang Meranjat ya. Oke. Ayo, jangan besar ikinan, karena aku sebagai istilahnya itu masyarakat biasa kan sangat mendukung sekali dan sangat berterima kasih kita mempunyai pemuda-pemuda umpama yang punya niat baik untuk menghidupkan sejarah usang-usang kita itu. Nah, jadi oleh karena ada niat baik mereka ini, maka yang kuburan yang terlantar itu kan pacak hidup kembali. Itu baik. Jadi satu waktu ada masyarakat yang di luar dari mana baik pengen berziarah ke Meranjat umpama menuju sang mano itu sudah bagus kita. Sudah ada yang bagus kan maksudnya. Jadi tak lagi payah mencari-carinya itu. Nah itu sangat bagus sekali. Kalau aku sangat mendukung sekali itu dengan program mereka itu. artinya sekali lagi dibantu dengan kalian lah warga Meranjat ya yang lagi nonton sekarang ya. Terima kasih sekali lagi Farel. Ya, Bang Jo, terima Karisa, kasih. terima Datang, Bang Jo. kasih. Mamang terima kasih ya. Semangat selalu untuk memperjuangkan yang memang harus diperjuangkan gitu ya, supaya generasi selanjutnya lebih paham lagi tentang sejarah Meranjat, budaya Meranjat gitu ya, segala seginya ya. Sekali lagi prinsip kita adalah warga Meranjat, satukan kembali visi misi kita, dan ini salah satu memang yang dibutuhkan untuk generasi kita selanjutnya untuk lebih mengingatkan mereka bahwasanya kita ini ada usang, ada puyang, ada usang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bang Jo, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.